Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yolan Ayu Pujaningrum, NIM A4201899, kelas B. Jadi pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua dalam berkehidupan atau dalam lingkungan keseharian di rumah saya. Nah, apa sih itu Pancasila? Pancasila adalah ideologi dasar bangsa Indonesia. Pancasila sendiri berasal dari kata panca yang artinya 5 dan sila yang artinya peraturan atau asas. Jadi Pancasila artinya 5 asas yang proses terbentuknya 5 sila telah melalui banyak perdebatan. Pancasila dibuat untuk ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia karena Pancasila adalah dasar negara yang menjadi pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi 5 sila tersebut harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai nilai sila kedua. Nah, nilai sila kedua atau nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Secara umum dapat dilihat dalam penjelasan berikut ini. 1. Merupakan bentuk kesadaran manusia terhadap potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma kebudayaan pada umumnya. Kedua, adanya konsep nilai kemanusiaan yang lengkap, adil, dan bermutu tinggi karena kemampuannya berbudaya. Ketiga, manusia Indonesia adalah bagian dari warga dunia meyakini adanya prinsip persamaan harkat dan martabat sebagai hamba Tuhan. Keempat, mengandung nilai cinta kasih dan nilai etis yang menghargai keberanian untuk membela kebenaran, santun, dan menghormati harkat kemanusiaan. Nah, berikut ini akan ditampilkan mengenai gambar-gambar nilai sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab pada lingkungan sekitar rumah saya. Nah, yang pertama ada berkata sopan. Dalam sebuah gambar ini ada seorang anak dan seorang ibu, di mana anak tersebut berkata sopan terhadap seorang ibunya. Jadi maksudnya berkata sopan itu dia berkata atau bercakap dengan menggunakan ragam bahasa dan sikap yang santun, halus, baik, penuh penghormatan dan beradab. Seperti itu. Lalu gambar kedua ada menghormati orang tua. Pada gambar tersebut terlihat ada seorang anak dan seorang ibu, di mana anak tersebut menghormati orang tuanya dengan cara bersalim kepada orang tuanya. Nah, bersikap hormat, berbakti santun dan patuh kepada orang tua, yaitu menghargai kedua orang tua dengan senantiasa berbuat baik kepada mereka, takzim, khidmat, dan senantiasa memuliakan mereka. Lalu yang ketiga ada gambar menghargai pendapat anggota keluarga. Nah, pada gambar tersebut terlihat ada seorang adik, seorang kakak, dan seorang ibu, di mana di situ sedang berdiskusi entah mengenai apa. Misalnya contoh berdiskusi tentang sekolah, bagaimana sekolahnya, bagaimana sekolah kakaknya, sekolah adiknya. Lalu ada masalah atau tidak didengar, kalau ada masalah pendapatnya bagaimana, dikasih solusi seperti itu. Nah, jadi setiap ada masalah dicerita bagaimana pendapatnya. Nah, saling menghargai agar dalam lingkup keluarga itu tidak ada permusuhan dan pertentangan. Lalu pada gambar keempat menuruti nasihat orang tua. Nah, di mana menghormati orang tua merupakan sikap atau perilaku yang wajib dilakukan oleh semua orang agar dalam hidup tidak terjadi perselisihan. Manfaatnya menjadi orang yang lebih baik, disukai dan disayangi banyak orang termasuk Allah, tercapainya cita-cita, dimudahkan rezekinya, hidup akan lebih bahagia. Lalu gambar yang terakhir yaitu suka menolong orang yang sedang kesulitan. Nah, pada gambar tersebut terlihat ada seorang anak muda dan seorang ibu-ibu lansia yang lagi duduk di trotoar. Nah, seorang pemuda ini mengasih sebuah makanan untuk
lansia tersebut. Nah, menolong orang lain yang memiliki latar belakang yang berbeda dengan diri kita juga dapat membantu kita belajar serta memahami hal-hal baru. Manfaat yang lain dari menolong orang lain adalah memberikan tantangan bagi diri sendiri, terutama jika situasi dan kondisi yang harus dihadapi saat itu relatif sulit. Nah, bagaimana mengenai nilai-nilai Pancasila sila kedua dalam kehidupan sehari-hari lingkungan saya? Sangat menarik, bukan? Jadi kita dapat simpulkan dari sila kedua ini, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana kita sesama manusia harus saling membantu. Terus sesama orang yang lebih tua, kita harus tahu adabnya bagaimana, terus harus sopan santun bagaimana, lalu menghargai pendapat antar keluarga ataupun antar tetangga, antar masyarakat. Pokoknya kita harus saling menghargai pendapat orang. Biarkanlah dia berpendapat dulu. Entah diterima atau tidaknya, kita tampung dulu, nanti kita diskusikan lagi. Jadi sekian penjelasan dari saya mengenai nilai-nilai implementasi Pancasila sila kedua dalam berkehidupan. Jika ada salah kata atau kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.